Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gundam Main, Gundam IND. Kali ini kita akan melanjutin bahasan video sebelumnya terkait masalah apa itu Gundam, apa itu Gunpla, apa itu Gunpla, atau apa itu Gundam. Terkait masalah ukuran, mengenai grade yang dimiliki oleh Gundam itu sendiri. Kebetulan saya lagi di luar kota, lagi ada perjalanan dinas kali ini. Coba search di Tokopedia buat bahan ya. Hari ini kita akan bahas terkait masalah perbedaan ukuran-ukuran dari grade-grade yang ada dari Gundam. Seperti video sebelumnya, saya akan ngebahas terkait masalah hanya di Bandai saja. Kali ini saya dapat bahan dari Tokopedia, dari Rev Gundam. Nanti di mana belinya? Itu kebetulan saya di Kota Balikpapan. Untuk yang teman-teman atau komunitas yang perlu Gundam di area Balikpapan, bisa dicek di link di description. Berapa banyak koleksinya di Rev Gundam? Lumayan cukup banyak. Hanya saja kali ini terbatas di SD sama Master Grade. Untuk HG sama Real Grade-nya lagi kosong ya, kita bahas di SD sama di MG saja. Pertama kita buka dulu, kita lihat ini ada Master Grade dari Bandai Gundam Exia series. Kardusnya seperti ini, kayak nasi kotak, ukurannya kecil ya, seperti ini kira-kira. Ini masih belum dibuka. Seperti ini, ukurannya seperti ini. Ini kalau ukurannya ya sejengkal lah tingginya. Oke, ini Gundam Exia. Kemudian yang kedua, saya punya MG series, Master Grade series. Ini skala 1:100. Ya. Bisa dilihat di sini Bandai juga. Gundam Barbatos. Bisa terlihat teman-teman semua. Oke. Ini skala 1:100. Jadi hari ini saya dapatnya bahan ini. Seperti ini depannya, nggak muat di layar. Nah, ASW G08 Gundam Barbatos MG Bandai 1:100. Ini dia jadinya nanti seperti ini ya, walaupun nggak sedetail inilah nanti jadinya ya. Pengen tahu bandingannya antara MG series dengan SD series seperti apa? Kita coba ya bandingin. Itu mungkin setengahnya ya SD. Oh, lebih kurang setengahnya juga ya ternyata ya. Nah, kalau di komunitas ini bilangnya Gundam cebol. Karena memang kecil. Jadi kalau seneng kartun apa yang kepalanya besar itu, dibilangnya itu, nah ini dia SD. Kalau dibilang karikatur kayak gitu tuh ya ini SD Gundam series. Oke, kita lihat secara detail apa isinya, ada apa aja pada saat unboxing ya. Partnya, kemudian isi di dalam box inilah itu. Terkait masalah harga berapa nilainya bisa dicek nanti di link Tokopedia yang ada di description. Oke, kita lanjut ke unboxing untuk SD Gundam Exia dan MG Barbatos. Oh, sorry, ada alat ya. Kita lanjut.型式番号 GN001 モビルスーツガンダムエクシア。 Oke, di sini kita punya barang apa ini?
SD Gundam Exia JN001 Gundam X Standard dari Bandai. Ini bisa dilihat, oh masih ada harganya. Berapa ini? 139 ya. Untuk SD ini kira-kira segituan lah ya. 100.000 sampai 150.000. Tergantung dari apa? Jenisnya sih. Kalau memang dia kitnya agak ribet gitu, agak-agak susah, biasanya dia agak lumayan harganya ya. Di sini kalau yang belum tahu, dia produk materialnya itu dari PS atau PE, nanti apa ya, kita carilah. PS itu semacam plastik apa gitu. Ini mereknya dari Bandai Spirit, mainan anak model kit, buatnya di Jepang, spesifikasi barangnya mainan plastik. Ini nggak boleh ya di bawah umur 3 tahun. Terus kemudian kalau di sini bahkan harusnya 8 tahun ke atas nih dari Jepangnya sendiri ya. Oke, kalau mau tahu info lanjutnya ada di www.gundam.info, www.bandaihobi.net. Oke, ini SD ya, kecilnya, besarnya nanti seperti apa ya, pendek dia barangnya. Kalau komunitas bilangnya ini Gundam cebol. Oke, kemudian alat bantunya ini kebetulan saya lagi di perantauan nih, seadanya juga, tang potong juga untung nemu. Tang potong plastik ya, banyak di ini, atau enggak yang merek Plato seperti ini, banyak dijual di pasaran sih sebetulnya, murah kok yang begini, sekitar 25.000 15.000 lah kayak begitu. Atau kalau anak-anak yang sering Wave atau Pod, ini juga banyak dijual, hampir sama sih ini Plato sama apa ini mereknya nih, Famos. Kemudian pinset ya, ini pinset nanti dipakai buat kit-kit yang kecil biar gampang, biar nggak rusak kukunya. Terus kemudian ini pinset satu lagi, nanti tergantung kebutuhannya, terutama buat nempelin stiker biar gampang. Sebenarnya harusnya ada lagi apa lem biar enak gitu. Oh, sama cotton bud ya, mungkin cotton bud, coba nanti kita cari ya, cotton bud pasti ada. Sama ini sebetulnya cutter yang ujungnya kayak pen begini, biar gampang nanti pada saat motong-motong kit dari plastik bawaannya pakai tang potong itu biasanya kurang rapi, nanti dirapiinnya pakai ini. Ini sekitar 15.000-an lah. Jadi alat bantunya cukup ini, tapi kalau memang mau lebih bagus lagi ya tinggal dicari amplas yang halus ya, amplas yang halus. Terus kemudian tadi ada lem, biasanya dari Tamiya juga ada, dari Bandai juga ada, tergantung sih enaknya pakai yang mana. Jadi saya pikir ini sudah cukup. Kita singkirin ini. Jadi segini aja udah bisa lah buat ngerakit. Oke, kita coba unboxing ya teman-teman, seperti apa sih. Kalau tadi kan di penjelasan ada SD sama MG ya, kebetulan karena di Balikpapan ini, saya lagi di Balikpapan, nyari di Tokopedia, cuma adanya seri yang saya suka adanya di SD dan MG, HG sama FG nya kosong. Mungkin nanti kalau teman-teman yang di Balikpapan, komunitas Gundam Balikpapan yang nyari-nyari kit Gundam,
nanti bisa dilihat lah di link. Saya akan sandurkan link Tokopedia di mana saya beli ini di dalam description. Oke, kita unboxing teman-teman. Seperti apa sih isinya? Oke, ini kit-kitnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini buat dipotong kemudian dirapiin, ini buat kaki segala macam. Di sini ada kodenya, ada B, terus kemudian C, kemudian ini ada PC nya, kemudian nah ini tadi yang dimaksud dengan stiker, biar gampang nempelinnya pakai pinset ini, biar nggak kotor, biar nggak rusak lah gitu ya. Ini body kitnya, ada kepala, kemudian sayapnya, badannya, bodinya ya. Kok sedikit ini ya, ini yang SD tuh memang sebegini isinya, hanya sebegini. Nanti kalau yang MG kita buka, kita bandingin, isinya tuh banyak banget. Oke, mungkin nanti pada saat ngerakit SD ini saya pakai real time. Untuk yang MG saya nanti pakai time lapse ya, karena waktunya juga lumayan panjang. Oke, sebelum kita ngerakit ini satu lagi, ini nggak usah bingung, bisa dilihat di sini ada buku petunjuknya buat merakit. Nah, Gundam Exia SD Bandai ya, ini serialnya, serial apa ini, apa ini ya serialnya nih, ini buatnya 2015 nih, made in Japan, barang lama juga berarti kan. Nah, ini bisa diikutin lah bagaimana merakitnya di sini ya. Nah, ini partnya, ini yang part A, A1, A2, B, C part, kemudian PC ini biasanya buat daleman ya, buat daleman, buat connecting ya. Nah, ini petunjuknya nih, gak susah. Jadi sebetulnya kalau pengen belajar low budget ya pakai seri SD dulu, udah cukup sih. Ini juga udah lumayan lah. Berapa lama nanti merakitnya ya, kira-kira mungkin 1-2 jam lah, tergantung kecepatannya bagaimana. Oke, unboxingnya seperti itu untuk SD Gundam Exia. Nanti kita lanjutin buat merakit ya. Kita unboxing untuk yang seri MG Barbatos. Mikazuki Ogas Gundam Barbatos Loop. Oke, next kita punya barang seri Master Grade. Tadi sebelumnya kita ulas sedikit yang SD Gundam Exia. Oke, kalau kita compare dari boxnya, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Sorry nih, kabelnya selawiran kemana-mana nih, maklum lagi di perantauan teman-teman semua ya, tapi hobi jangan sampai ngalahin posisi kita di mana, jangan sampai terputus. Kira-kira seperti ini teman-teman, perbandingan box antara MG series dengan SD series. Oke, jadi kita Bandai seri Barbatos ini coba kita lihat. Ini kardusnya, wah lumayan besar ya. Ini kalau dari box sih ukuran A3 ya. Ini front view-nya seperti ini. Ini ASWG 08 Gundam Barbatos Iron Blooded Orphans. Oke, ini MG series seperti ini. Sama Bandai. Ada yang sering bilang sih ya,
ada bandai merah, bandai biru. Nah, sebetulnya itu sih nggak pengaruh sih. Kalau mau bandai merah, bandai biru sama aja. Itu lebih ke brandingnya aja. Perbedaannya di mana ya? Gak ada bedanya. Coba kita buka ya. Terkait masalah umur tadi udah sama sih sebetulnya dengan SD di 8 tahun dan nggak boleh di 3 tahun. Masalah ininya harus hati-hati. Oke, isinya seperti apa? Wah, ini nggak muat nih di layar. Kita buka. Hampir sama sebetulnya, tapi seperti yang tadi disampaikan tadi terkait masalah partnya lebih banyak. Ini buku petunjuk pemasangan juga lebih tebal, berlembar-lembar. Oke, ini skalanya 1:100 ya dari aslinya. Ini 1:100 Master Grade Gundam Barbatos. Oke, ini sebelumnya pernah dibahas ya di video apa itu Gundam. Nah, itu dari Sunrise Studio ya. Buat informasi lanjutannya di sini. Kemudian kalau teman-teman Balikpapan ataupun sekitarnya bisa dikirim lah dimana belinya. Hari ini saya beli di Tokopedia. Itu channelnya atau linknya nanti saya sandurkan lah di description ya. Tadi juga mungkin udah disampaikan pada pembukaan di video ini. Nah, ini lebih lengkap lagi. Nah, itu makanya nih kenapa harus pakai tang potong. Kenapa harus pakai tang potong? Di sini juga memang disarankan demikian ya, biar gak ngerusak ke kuku. Atau kalau misalnya dia patah-patahin, sebelumnya juga udah pernah dibahas di video sebelumnya, kalau pakai yang Hongli Cina itu getas, makanya disarankan pakai tang potong tadi. Partnya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kemudian dekalnya. Ini semacam apa ini kayak ini? Post for customer in Japan only. Oh, oke. Berarti yang di Indonesia nih nggak berlaku nih. Cuman apa ini ya? Seri ini kupon atau buat di tukarkan atau apa? Nggak ngerti juga saya ini. Nah, ini tahapannya. Ini sebetulnya kadang kalau kita lebih enak ngikutin ini atau kita potong secara keseluruhan, nanti tinggal dirakit, dipisah-pisahin part per partnya. Ini bagian legnya, ini bagian armnya, ini bagian chestnya, ini bagian headnya, ini bagian bodinya. Tergantung sih teman-teman enaknya seperti apa ya ngerakitnya. Seperti yang di video sebelumnya yang terkait masalah durasi, berapa lama sih ngerakit Gundam, itu saya menggunakan metode part by part. Jadi saya lihat dari dalam buku petunjuk ini baru saya potong, kemudian begitu seterusnya. Oke, ini untuk kepalanya. Untuk kepalanya sendiri bisa ada beberapa item ya. Ini bisa dilihat ya. Seperti ini weaponnya, senjatanya. Ini ada biasa lah ya, kalau pedang sama senapan biasanya itu. Nah, ini buat dekalnya. Oke, ini Barbatos MG series. Ini jadinya nanti seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Coba nanti kita lihat. Kita mulai assembly. Nanti sebagai tambahan tadi udah diinfokan juga, kita akan shoot videonya dengan time lapse ya teman-teman, karena durasi waktu juga. Ini partnya, ini MG C2 nih. Sini ada keterangan nih. Ini buat bagian body sepertinya nih ya. Ini silver dia, ada decal juga di sini.
isi juga. Pusing nggak nanti ngerakitnya? Selama ngikutin buku petunjuk sih mau pusing juga sih sebetulnya, makanya mesti ekstra hati-hati. Seperti ini ya isi-isinya. Nanti kita mulai merakit satu persatu. Ini tinggal ikutin ini aja. Kalau ada petunjuk di sini ada D1, kemudian C2, C2 itu balik lagi di sini teman-teman. Di dalam petunjuknya itu tahapan buat ARM units misalnya, ini apa saja sih yang dibutuhin, B19, kemudian B20, B18, kayak begitu-begitulah. Nanti dipotong, kemudian rapiin dan lain-lain, mulai assembly satu persatu jadi kesatuan, kemudian baru dipasang. Oke, kira-kira seperti itu unboxing kita kali ini untuk Gundam Exia series SD sama Barbatos MG series. Untuk video perakitan kita coba di next video lah ya, mungkin teman-teman tungguin seperti apa. Kita lihat sebagai bandingan. Nanti tadi di unboxing udah dijelasin. Untuk SD saya akan take videonya secara real time, kemudian untuk MG mungkin secara time lapse, biar ada jeda waktu lah, biar waktunya kelihatan perbedaannya. Sama kalau time lapse buat MG rasanya sih biar nggak bosan juga teman-teman nanti ngelihatnya. Kalau SD akan ketahuan tuh berapa lama nanti perakitannya. Ya sesuai estimasi sih mungkin ya tadi disampaikan juga sekitar 1 jam 2 jam lah, kita lihat aja, kita buktiin nanti. Oke, dicukupkan sekian untuk unboxing kali ini. Terima kasih yang udah support di konten kali ini di Ref Gundam Balikpapan ya. Semoga koleksi-koleksinya makin banyak ya. Jadi kalau suatu saat balik lagi ke kota Balikpapan, saya bisa main lagi buat ngerakit atau apapun gitu. Oke, terima kasih untuk kali ini, untuk video kali ini terkait masalah perbandingan dari SD Gundam sama Master Grade Gundam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.